Kyo. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang mencoba untuk menegakkan keadilan di dalam penjara. Tapi mohon maaf ya, kalau ada banyak adegan di dalam video ini yang aku sensor. Soalnya itu agak menjijikkan dan terlebih lagi channel ini bakal kena teguran dari YouTube. Oke, tanpa banyak makan tenggo, langsung aja kita let's go. Pada tahun 2001, negara-negara kapitalis telah menguasai semua lembaga pemerintahan. Penjara seperti layaknya parkiran mobil yang telah menjadi suatu bisnis yang menguntungkan. Di saat itu pula, seorang pemuda yang bernama Ricky yang berumur 21 tahun harus masuk ke dalam penjara karena kasus penyerangan dan pembunuhan. Saat dia dikirim masuk ke dalam penjara, tabiatnya tampak sangat tenang namun menghanyutkan. Bagaimana tidak? Semua sipir penjara dibuatnya kaget dengan bersarangnya beberapa peluru di dalam tubuhnya. Dia memang sengaja tidak mengizinkan para dokter untuk mengambil peluru-peluru itu dengan alasan dia ingin menyimpan peluru itu sebagai kenangan. Di dalam penjara ini, ada hal yang perlu diketahui oleh para tahanan. Penjara ini terbagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor timur, barat, selatan, dan utara. Setiap sektor memiliki penguasanya masing-masing. Penguasa itu adalah napi yang sangat ditakuti karena kekejamannya dan kehebatannya. Jadi, semua tahanan harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh masing-masing penguasa sektor apabila mereka ingin selamat. Bahkan, para penguasa sektor itu bisa membuat peraturan sesuka hati mereka dan bekerja sama dengan sipir. Kini terlihat bapak-bapak tua yang sedang gosok gigi di pagi hari. Tiba-tiba, Samuel yang merupakan salah satu ketua blok di sektor utara mengganggunya. Dia bahkan menghancurkan mainan kereta buatan tangannya yang rencananya akan dia berikan kepada anaknya ketika dia sudah keluar dari penjara nanti. Samuel terus membeli Pak Tua itu tanpa alasan yang jelas. Sampai pada akhirnya, Pak Tua itu pun sudah tak tahan lagi dengannya dan ingin menyerangnya dengan menggunakan serutan kayu. Naas, usahanya gagal dan menjadi bumerang baginya. Dia terluka parah di area wajah karena terkena serutan kayu. Sipir yang datang karena mendengar teriakan kesakitannya Pak Tua pun malah menyalahkan Pak Tua. Soalnya dia kan rekanannya si Samuel, jadi nggak mungkin dong kalau dia menyalahkan Samuel. Ricky yang kebetulan melihat peristiwa itu pun membalas perbuatan Samuel. Dia menyandung kaki Samuel. Samuel terjatuh, dan jebakan paku pun mengenai matanya. Samuel pun dendam kepada Ricky. Dia ingin meminta bantuan kepada Zoro untuk membunuh Ricky. Dia kemudian membayar sipir untuk melepaskan Zoro. Di keesokan harinya, Pak Tua pun diajar habis-habisan oleh sipir. Masa percobaannya pun juga dihapuskan tanpa alasan yang jelas. Sebagai informasi buat teman-teman nih, masa percobaan adalah di mana terpidana telah diputus untuk menjalani hukumannya namun tidak dikurung di lembaga permasyarakatan, melainkan di daerah sendiri untuk diawasi. Dan apabila terpidana melanggar pada masa percobaan tersebut, maka dia akan dikirim ke lembaga permasyarakatan tanpa sidang terlebih dahulu untuk menjalani hukumannya. Ini artinya, Pak Tua harus menjalani hukumannya di dalam penjara. Karena Pak Tua merasa bahwa hidupnya sudah tak lagi berarti, maka dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Berita kematiannya pun menyebar dengan cepat. Usut punya usut, ternyata salah satu anak buahnya Samuel yang botak ini memfitnah Pak Tua sampai-sampai masa percobaannya dihapuskan. Terlebih lagi, Pak Tua masuk ke penjara ini hanya karena masalah sepele. Dia hanya melanggar lalu lintas, tapi kenapa bisa menjadi seberat itu hukumannya? Sebelum Pak Tua dimakamkan, Ricky mengembalikan mainannya yang kemarin dihancurkan oleh Samuel. Dia juga menyempatkan untuk melihat mayat Pak Tua yang ternyata masih diborgol. Dia pun sangat tak terima melihat ketidakadilan ini. Dia mengamuk sejadi-jadinya dan ingin membalaskan dendam untuk Pak Tua. Di keesokan harinya, Zoro pun dilepaskan sipir. Dia kemudian menemui Ricky. Tanpa sepatah kata, dia langsung menerbangkan Ricky dengan tinjunya. Ricky pun tak terima. Dia kemudian membalasnya dengan sebuah pukulan yang mampu menjebol perut Zoro. Samuel pun turun tangan. Dia menyerang Ricky dengan paku di tangannya, namun usahanya sia-sia. Hanya dengan sekali pukulan, Samuel pun juga bablas. Sipir kemudian datang untuk mengamankan Ricky. Oscar yang merupakan kepala sektor utara pun datang dengan anak angkatnya yang bernama Litsa. Dia ingin bertemu Ricky setelah ini dan ingin menghukumnya karena kekacauan yang telah Ricky perbuat. Di malam harinya, Ricky merasakan sakit yang luar biasa di dadanya akibat peluru yang masih bersarang. Dia kemudian bermeditasi untuk menata jiwa dan pikirannya sekaligus menyembuhkan dirinya. Sembari bermeditasi, dia pun teringat bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan ini. Di saat dulu kala, Ricky ingin pergi ke makam pacarnya yang bernama Ying. Kebetulan sekali,
Di sana juga terlihat pamannya yang sedang berziarah. Ricky kemudian berbincang-bincang dengan pamannya. Sampailah di mana mereka membicarakan tentang tenaga super yang ada di dalam tubuh Ricky. Ricky yang sangat penasaran pun meminta pamannya untuk mengajarinya. Tenaga super itu dinamakan Cigung. Dengan Cigung, manusia akan bisa mengeluarkan potensi layaknya Superman. Dengan latihan yang keras, Ricky pun mampu menguasai ilmu Cigung. Hari sudah pagi. Kini Ricky dijemput sipir untuk menghadap asisten kepala sipir. Asisten kepala sipir merupakan orang yang licik. Mata yang kiri adalah mata palsu. Pun juga dengan tangan kirinya yang sekarang menjadi tangan jangkar bajak laut. Asisten kepala sipir sengaja memaksa Ricky untuk mengatakan sesuatu yang sangat rahasia bagi Ricky. Namun, Ricky tak mau memberikan informasi apapun. Asisten kepala sipir kemudian menunjukkan foto pacarnya kepada Ricky. Ricky pun ingin mengambilnya, namun asisten kepala sipir malah menusuk tangan Ricky dengan tangan jangkarnya. Ricky berdiam diri dan terus bersabar. Hingga akhirnya, Ricky pun naik pitam. Asisten kepala sipir menembaknya. Namun Ricky berhasil menangkisnya dengan pernapan. Ricky ingin membunuhnya, namun dia masih memiliki rasa kasihan. Dia kemudian mengambil foto pacarnya, lalu pergi ke selnya sendiri. Di malam harinya, Ricky melihat foto Ying di selnya. Terbayang masa-masa indahnya bersama Ying. Berlari ke sana kemari, bercanda gurau, dan bermain bersama. Hal itu membuat Ricky semakin sedih dan hatinya hancur lebur. Di keesokan harinya, terlihat si botak yang ingin dibunuh oleh tahanan yang lain karena mereka sudah terlalu geram dengan ulah si botak. Pasalnya, si botak ini memang tukang fitnah dan pembuat masalah. Tak lama kemudian, Oscar selaku penguasa sektor utara pun datang dan melerai mereka. Oscar menyuruh mereka untuk melepaskan si botak. Karena merasa tak adil, salah satu napi yang bernama Andrew pun protes kepada Oscar. Oscar pun marah karena ada napi yang lancang. Seketika itu juga, Oscar pun menyerang Andrew. Asisten kepala sipir yang melihat pemandangan itu pun sangat senang. Dia kemudian membereskan Andrew dan ingin berbicara kepada Oscar. Dia ingin Oscar membereskan Ricky karena Ricky adalah orang yang sangat berbahaya bagi penjara ini di masa yang akan datang. Sebenarnya, Oscar tidak mau untuk melakukannya, karena menurutnya Ricky adalah tahanan yang masih bisa diajak kerjasama. Namun, asisten kepala sipir tak mau tahu. Dia bahkan memberikan sebilah pisau untuk menghabisi Ricky kalau diperlukan. Kini Oscar merantai Andrew seolah-olah seperti Sandra. Seperti yang sudah terjadwal, Ricky pun memenuhi panggilan Oscar yang dilayangkan kepadanya tempo hari. Dia juga ingin menyelamatkan Andrew yang sedang sekarat. Tak ingin lama-lama, Oscar pun memulai pertarungan. Ricky pun tak tinggal diam. Pertarungan itu disaksikan oleh asisten kepala sipir. Ricky berusaha melawan Oscar, namun sayangnya Oscar bermain licik dan membuat mata Ricky buta dengan menggunakan serbu di dalam wadah pisau pemberian asisten kepala sipir. Ricky pun kewalahan karena dia tak bisa melihat. Ricky kemudian menghancurkan saluran air untuk mengeluarkan air supaya dia bisa membersihkan matanya. Ricky pun bangkit. Dia menjahit tangannya yang terluka menggunakan uratnya. Mau tak mau, sekarang dia harus menghabisi Oscar dengan pukulannya yang sangat dahsyat. Andrew pun berhasil diselamatkan. Para napi yang mendukung Ricky pun ingin menghabisi asisten kepala sipir karena dia sudah membuat banyak napi menderita. Tiba-tiba, 3 penguasa sektor yang lain pun muncul dan menyerang para napi itu. Mereka adalah Logan penguasa sektor barat, Dragon penguasa sektor selatan, dan Tarzan penguasa sektor timur. Agar tak menyebabkan jatuhnya korban lagi, Ricky pun menyuruh teman-temannya untuk mundur saja dan kembali ke sel mereka masing-masing. Ricky kemudian membopong Andrew. Dia juga melihat Hitsa yang merupakan anak angkat dari Oscar yang sangat bersedih. Hitsa nampak sangat ketakutan setelah kematian Oscar. Ricky pun berniat untuk menghiburnya. Tak disangka, ternyata Hitsa bisa akrab dengan Ricky. Ricky juga mengajarinya untuk memainkan musik dengan daun. Namun, Hitsa tidak bisa melakukannya. Alasan mengapa Hitsa tak bisa melakukannya adalah karena lidahnya sudah dipotong oleh Logan. Ricky pun kaget. Kemudian, Ricky memberikan seruling kesayangannya kepada Hitsa. Hitsa pun senang karena dia bisa membunyikannya. Hitsa kemudian memberikan daun opium kepada Ricky sebagai hadiah. Ricky pun terkejut. Mengapa Hitsa sampai bisa mempunyai daun opium? Hitsa kemudian menceritakan semua rahasia dan bisnis gelap dari penjara ini kepada Ricky. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata dari tadi Logan memperhatikan mereka dari kejauhan. Logan kemudian mengajak Dragon dan Tarzan untuk melakukan pertemuan. Dia memberitahu mereka berdua bahwa Hitsa telah berkhianat kepada mereka dan pro kepada Ricky.
Namun mereka berdua tak langsung mempercayainya. Mereka menyuruh Hitsa untuk membunuh Ricky, namun Hitsa tak mau melakukannya. Terbukti bahwa Hitsa telah berkhianat. Penjara kemudian dibuat geger oleh mayat yang mati hangus terbakar. Ricky kemudian mendekat dan melihat serulingnya berada dalam genggaman mayat tersebut. Ternyata mayat itu tak lain dan tak bukan adalah mayat Hitsa. Ricky yang mengetahui bahwa Logan adalah pelaku pembakaran Hitsa pun marah besar dan ingin membalaskan dendamnya Hitsa. Kini terlihat asisten kepala sipir yang sedang marah kepada Logan karena dia mendengar kabar bahwa Ricky mengetahui tentang ladang opium di penjara ini. Beberapa saat kemudian, Logan melihat kobaran api yang besar dari sektor barat. Ternyata, Ricky sudah membakar opium yang berada di sana. Ricky sudah muak dengan berbagai macam ketidakadilan dan bisnis gelap yang ada di penjara ini. Ricky kemudian menantang Logan untuk bertarung. Ternyata Logan ini kungfunya hebat. Dia mampu melumpuhkan Ricky dengan jurus totoknya. Kini terlihat Ricky yang sedang terpojok karena serangan Logan. Namun, itu tak bertahan lama. Ricky teringat pamannya bahwa dia harus selalu berjuang untuk mengalahkan orang-orang jahat. Dia kemudian memukul dadanya berkali-kali agar syarafnya kembali normal. Kini dia siap untuk bertarung. Namun, Ricky kembali dibuat terpojok karena Tarzan datang untuk membantu Logan. Tiba-tiba Dragon datang. Bukannya dia membantu dua rekannya, dia malah mengamankan Ricky. Dragon yang memang hobi bertarung pun tak rela kalau Ricky harus mati sebelum bertarung dengannya. Logan sebenarnya tak terima dengan sikap Dragon yang seenaknya. Tapi karena senapan mesin sudah ditembakkan untuk memukul mundur semua napi, maka mereka berempat pun memutuskan untuk kembali ke dalam sel saja. Kini Dragon menantang Ricky untuk bertarung di sebuah ruangan. Belum sempat mereka bertarung, asisten kepala sipir ternyata berencana untuk membunuh Ricky dengan mengecornya di dalam ruangan. Bahkan dia tak peduli dengan Dragon yang masih ada di dalam ruangan itu bersama Ricky. Ricky kemudian menggunakan kekuatannya untuk menjebol tembok agar dia bisa keluar dari sana. Karena melihat Dragon yang hampir mati, Ricky juga menyelamatkan Dragon yang jelas-jelas ingin membunuhnya. Kemudian, asisten kepala sipir datang. Ricky ingin menghindar. Tapi, karena adukan semen itu sudah mulai mengering, Ricky pun tak kuasa lagi untuk bergerak. Di keesokan harinya, kepala sipir pun sampai di penjara tersebut. Sepintas, kepala sipir terlihat bukan seperti orang jahat. Namun sebenarnya, dia adalah orang terkuat dan tersadis di penjara itu. Bagaimana tidak? Melihat anaknya yang jatuh tersungkur sendiri saja, dia tega membuat buta seorang tahanan yang tak bersalah. Kepala sipir kemudian ingin tahu tentang perkembangan apa saja yang ada di penjara ini selama dia pergi ke luar negeri. Yang terjadi bukanlah perkembangan, justru sebaliknya. Asisten kepala sipir melaporkan bahwa Ricky telah menghancurkan bisnis opium yang sudah berjalan lama di penjara ini. Mendengar hal itu, penyakit kepala sipir pun kumat. Dia sangat murka kepada Ricky. Dia kemudian menemui Ricky yang tampak belum sadarkan diri masih berlumuran semen dan dikerangkeng di dalam sel khusus. Tapi tiba-tiba, Ricky bangun dan langsung ingin menyerang kepala sipir. Ternyata, Ricky sudah menunggu momen ini semalaman. Di saat Ricky ingin menghabisi kepala sipir, tiba-tiba Dragon datang dan langsung memukul Ricky. Dia memaksa Ricky untuk bertarung dengannya, namun Ricky tak mau. Tapi, karena Dragon sudah keterlaluan, Ricky pun meladeninya. Asisten kepala sipir tak tinggal diam. Dia kemudian mengaktifkan mesin pres hidrolik raksasa di penjara itu. Ricky sebenarnya masih mampu untuk menahan mesin itu, namun kepala sipir menambah siksaannya dengan alat penyengat listrik yang dialirkan melalui jeruji besi. Ricky terjatuh. Dia hampir menjadi ayam geprek. Tak disangka, Dragon pun bangun dan menahan mesin pres hidrolik itu dengan sisa kekuatannya. Ricky pun berhasil keluar dari sana. Dia ingin menyelamatkan Dragon. Namun sayangnya, nyawa Dragon tak terselamatkan. Ricky kembali berdiri dan ingin menghabisi mereka semua sekaligus. Tapi, dia harus mengurungkan niatnya itu tatkala tempat di mana ia berdiri tiba-tiba menjadi sebuah lubang jebakan baginya. Ricky yang masuk ke dalam jebakan pun kini harus mengalami siksaan yang lebih kejam. Kepala sipir menyuruh teman-temannya Ricky untuk menguburnya hidup-hidup. Apabila Ricky bisa bertahan selama 7 hari, maka kepala sipir akan membebaskannya dari penjara ini. Tak ada pilihan lain, mereka pun melakukan perintah dari kepala sipir dengan berat hati. Asisten kepala sipir kemudian memberikan sebatang pohon bambu untuk Ricky agar bisa bernafas. Di malam harinya, semua teman-teman Ricky nampak cemas dengan keadaannya Ricky. Namun kecemasan mereka pun hilang setelah mendengar suara siulan dari Ricky. Beberapa saat kemudian, Logan dan Tarzan pun muncul. Dia ingin meracuni Ricky agar Ricky segera mati.
Tapi tak semudah itu untuk membunuh Ricky. Ricky pun masih bisa selamat dari racun itu. Ricky pun kemudian bermeditasi. Dia teringat peristiwa tentang kematian pacarnya. Pada saat itu, Ying yang merupakan siswi yang sangat gemar belajar harus pulang di malam hari setelah sibuk belajar seharian. Tanpa sengaja, dia berpas-pasan dengan bandar opium yang sedang melakukan transaksi. Bandar opium itu kemudian membawanya ke markas dan ingin menikmati tubuhnya Ying. Ying yang memegang teguh kesuciannya pun tak rela. Dia kemudian lebih memilih untuk bunuh diri daripada harus ternodai oleh para penjahat itu. Ricky yang mendengar berita kematian pacarnya pun sangat sedih. Dia kemudian mencari para penjahat yang tadi untuk balas dendam. Penjahat yang tahu niatannya Ricky pun langsung menembak Ricky dengan peluru panas. Tapi Ricky tak bergeming sedikit pun. Tanpa basa-basi lagi, Ricky pun langsung menghabisi penjahat itu dengan kekuatan supernya. Jadi itulah sebabnya mengapa Ricky menjadikan beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya sebagai kenangan. 7 hari sudah berlalu. Eskavator dikerahkan untuk menggali kuburan Ricky. Tak disangka, ternyata Ricky masih mampu bertahan hidup. Namun kondisinya sangat lemah karena selama 7 hari dia tak makan dan tak minum. Logan tiba-tiba muncul dan mengajarnya. Jelas saja, Ricky yang tak memiliki tenaga pun hanya bisa pasrah. Ricky kemudian dibawa ke ruang penyiksaan. Kepala sipir menawarinya untuk menjadi penguasa sektor. Namun, Ricky menolak dan lebih memilih untuk menjadi musuhnya. Ricky tak mau berkecimpung di dunia haram itu. Karena Ricky tak mau menerima tawaran kepala sipir, maka kepala sipir pun menganggap bahwa Ricky lebih memilih untuk menjadi musuhnya. Tarzan dan Logan pun kemudian menyiksa Ricky habis-habisan. Ricky kemudian dikirim ke selnya dan dirantai menggunakan rantai yang sangat besar. Di dalam kondisi yang sangat lemah itu, salah satu teman Ricky datang ke sel Ricky untuk memberikan makanan yang hanya berupa nasi putih. Mau bagaimana lagi? Memang hanya itu yang ia punya untuk diberikan kepada Ricky. Ricky pun memakannya. Tak disangka, ternyata si botak mengetahui hal itu dan melaporkannya kepada asisten kepala sipir. Tak butuh waktu lama, teman Ricky yang tadi memberikan sepiring nasi kepada Ricky pun diciduk dan dihajar habis-habisan oleh asisten kepala sipir. Asisten kepala sipir dan si botak kemudian menyeret temannya untuk ditunjukkan kepada Ricky, namun Ricky tak ada di selnya. Ternyata, Ricky sedang bersembunyi dan sudah bersiap untuk menghabisi mereka berdua. Si botak pun harus pulang ke rahmatullah karena pukulan Ricky. Ricky pun juga berhasil menciderai asisten kepala sipir. Asisten kepala sipir ingin menyelamatkan diri, namun sayangnya dia sudah ditunggu oleh banyak napi. Napi-napi itu kemudian mengeroyoknya. Tim huru-hara pun dipanggil untuk menyelamatkannya, namun sekali saja mereka melihat kekuatan pukulan Ricky, tim huru-hara penjara itu lari kalang kabut. Kini, Ricky dan teman-temannya membuat kerusuhan untuk melawan kepala sipir dan jajarannya. Mereka kemudian menggunakan asisten kepala sipir untuk menunjukkan di mana keberadaan kepala sipir berada. Di sisi lain, kepala sipir sedang melakukan pemeriksaan di dapur penjara. Karena melihat sifatnya kepala sipir yang sangat kikir, salah satu napi yang bertugas sebagai tukang masak pun menggerutu. Naas, ternyata kepala sipir mendengarnya. Tak segan-segan, kepala sipir pun langsung menyiksanya. Tak lama kemudian, Ricky dan teman-temannya sudah sampai di dapur penjara. Kepala sipir yang tahu bahwa Ricky akan membuat perhitungan kepadanya pun langsung menembakkan pistol pembunuh gajah. Namun, tembakan itu malah mengenai asisten kepala penjara. Logan dan Tarzan kemudian muncul dan mengeroyok Ricky. Teman-temannya Ricky ingin membantunya, namun Ricky menyuruh mereka untuk pergi saja, karena mereka hanya akan menjadi santapan empuk bagi si Logan dan Tarzan. Ricky pun bertarung dengan mereka berdua sendirian. Awalnya Ricky sangat kewalahan, tapi dengan tekadnya yang sudah bulat, dia mampu mengalahkan Logan. Tarzan yang melihat kekalahan Logan pun kena mental. Dia ingin melarikan diri, namun kepala sipil menembaknya dengan pistol pembunuh gajah. Kini tinggal kepala sipir dan anaknya. Demi keselamatan anaknya, kepala sipir kemudian menyuruh salah seorang sipir untuk membawanya keluar. Kepala sipir kemudian mengajak Ricky untuk bertarung one by one. Tanpa babi bu, Ricky pun langsung menendangnya. Namun, kepala sipir sama sekali tak terluka dan malah tertawa. Kepala sipir kemudian berubah bentuk menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dia menjadi tambah besar, tinggi, dan terlihat seperti monster. Ricky memukulnya, namun pukulannya tak mempan. Ricky terus mencoba menyerang, hingga sampai akhirnya dia bisa melukai kepala sipir. Walaupun kepala sipir sudah terluka separah itu, dia masih bisa bertarung dan bahkan tak merasa sakit sama sekali. Kepala sipir mengatakan bahwa dia memiliki guru yang sama dengan Ricky. Ternyata, kepala sipir ini juga merupakan murid pamannya Ricky dan bisa menggunakan Qigong. Ricky kemudian teringat perkataan pamannya. Apabila Ricky bertemu dengan musuh yang lebih kuat, maka Ricky harus menggunakan akalnya.
Ricky kemudian mencoba bangkit dan menyerang kepala sipir. Dia menciderai kaki kepala sipir dan kemudian mengangkatnya untuk dimasukkan ke dalam mesin penggiling daging. Kepala sipir pun dapat dikalahkan. Ricky kemudian mendeklarasikan kemenangannya di depan semua orang. Dia kemudian menjebol tembok beton penjara sebagai jalan keluar baginya dan para napi yang lainnya. Semua napi pun bersorak gembira. Dan cerita pun tamat. Silahkan subscribe dan like video ini apabila kalian suka, karena itu akan menambah motivasi aku dalam mengupload video selanjutnya. Jangan lupa juga share agar teman-teman kalian juga ikut bernostalgia ketika nonton video ini. Thank you, bye-bye.